بيته الطاهرين الطيبين شهد الله لهم الفاتحة. وخصوصا وصنف هذا الكتاب للشيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن النووي رحمه الله تعالى في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah, moga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mencium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali, akan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Faqala al-Aqra, maka berkata oleh Aqra ibnu Habis, anak daripada Habis. Aqra itu apa namanya, asli namanya itu Paras. Setelah saya cari nih siapa Aqra, ternyata Aqra itu nama lakopnya, julukannya, dijuluki dengan arti itu orang yang botak. Aqra bin Habis. Ternyata nama aslinya itu Paras bin Habis, bukan Paris, Paras kali. Ya, Paras. Ya, botak ini karena nabungnya yang sedikit. Innali, Aqra berkata, innali, sesungguhnya aku memiliki asyratan minal waladi, 10 orang anak. Al-waladi bentuknya itu jenis, entah dia anaknya itu laki-laki atau perempuan, ini dia jenis, suatu jenis ini, dia khusus. 10 orang anak, entah dia anak itu laki-laki atau perempuan. Ma qabaltu, aku tidak pernah mencium minhum, di antara mereka, ahadan, walaupun 1 kali. Jadinya apa namanya, Aqra bin Habis ini dia apa namanya, dia itu mengasih tahu bahwasanya aku memiliki 10 orang anak, namun dia itu tidak pernah mencium. 1 pun tidak pernah dicium anaknya ini oleh Aqra bin Habis ini. Maka Rasulullah SAW bersabda itu, faqala Rasulullah SAW, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi maka yang tidak akan dikasihi. Rasulullah muttafaqun alaih. Ittifaq hadis ini Bukhari Muslim. Rasulullah saja cucunya beliau cium, apalagi anaknya. Ini Sayyidina apa namanya, Aqra bin Habis ini, anaknya ini dari yang cium dia. Kamu pernah dicium selesai? Alhamdulillah, sering mungkin dah dari cium dia. Ya, lanjut. Kitabu Iyadatil Maridi, kitabu ini suatu apa namanya, kitabu ini bentuknya itu tingkatan paling atas ya. Kitabu ada paling atas kitab, bab, pasal, terus nau, jenis. Ini yang paling atas tingkatan, misal seperti hadis mutawatir, bawahnya hadis sahih, bawahnya lagi hadis hasan, bawahnya lagi hadis dhaif. Ini paling atas tingkatan kitab ini. Kitab, bawahnya lagi ada bab, terus bawahnya bab lagi ada pasal, bawahnya pasal lagi ada nau, bawahnya nau lagi ada jenis. Ini paling atas tingkatan ya. Jadi pemimpin lah, seperti misal apa namanya, di Al-Halimi kan jadi pembina bin haji, bawahnya ada guru tambang, guru siapa lagi, tauhid, terus yang lain. Kitabu Iyadatil Maridi ini suatu kitab menjelaskan tentang menjenguk orang sakit, wa tasyyi'il mayyiti, dan mengawal atau menghantarkan jenazah atau orang meninggal, wassalati alaihi, dan sembahyang ikut apa namanya, sholat atasnya, wa huduri dafnihi, dan ikut menguburkan, wal muksi, dan berdiam inda qabrihi, di atas di kuburannya, ba'da dafnihi, setelah mengebumikannya. Biasa ini yang sering diam itu, kalau sekarang kita perhatikan itu orang berkorban, apa namanya, orang yang ada hubungan keluarga saja, misal ya, bisa kan, misal
dia misalnya meninggal antara apa namanya keluarga kita, paling kita aja yang sering diam. Kalau orang yang lain itu mengantarkan saja, perlas berdiam sebentar. Tapi kalau selesainya itu selesai kita memakamkan apa namanya memakamkan keluarga kita yang sering berdiam itu sebagai keluarga. Kalau yang lain itu pulang dia pernah selesai. Ini maksudnya yang sering apa namanya berdiam. Saya ikut berdiam juga. Bisa dimengerti. Babu ini kan bawahnya bapak lagi, kita hanya bawahnya kita pada babu ini. Babu iyadatil maridi, hadza kitabu, hadza babu, ini suatu bab menjelaskan tentang menjenguk orang sakit. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis dari Barra bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya. Al Barra ini apa namanya salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tidak terlalu banyak beliau. Dia itu meriwayatkan hadis tidak sampai 1000. Dia itu meriwayatkan sebanyak 305 hadis yang beliau riwayatkan. Apa namanya beliau riwayatkan hadis? Dia salah seorang yang ikut perang seketika dia masih umurnya muda, umurnya dia ikut perang. Sifatnya itu sopan santun beliau. Barra bin Azib ini, dia itu terlahir dari orang yang terbaik, orang yang apa namanya? Orang yang banyak apa namanya? Dia itu keluarga yang baik hati, harmonis, tapi itu seterusnya itu dermawan. Nah, qala dia berkata, Barra bin Azib ini, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi, untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit sangatlah perlu. Sampai-sampai siapapun yang sakit kita menjenguk, itu karena perintah Nabi, ya. Banyak juga di antara keluarga kita nanti yang sakit kita jenguk. Tapi kalau di pondok mungkin agak jarang kita, soalnya kita masih lakukan pondok. Seperti kemarin itu kan kita udah dipesan kalau masih di pondok jangan dulu nak. Tahu kan dulu, apa pegangan itu kan? Ya. Karena masih lakukan pondok. Besok udah libur. Wattibail janazati, dan menghantarkan jenazah. Watashmi til'atishi, dan menjawab orang bersin. Menjawab orang bersin ini. Kita itu diperintah, jadinya sunnah. Menjawab orang bersin, menjenguk orang sakit, menghantarkan jenazah ini sunnah. Sunnah hukumnya karena kita diperintah oleh Nabi. Wa ibraril muqsimi, dan menunaikan sumpah. Wa nasril mazlumi, dan menolong orang yang terzolimi. Orang terzolimi itu sangatlah kita menolongnya saja terus kita minta doa itu langsung dikabulkan. Karena dia orang terzolimi salah satu di antara 3 doa yang cepat dikabulkan, diijabah. Itu ada 3 doa yang langsung diijabah dengan tanpa basa-basi, tanpa langsung dia tanpa dia berhenti itu dia tunda. Ya, langsung diijabah. Ya, ada 3. Pertama itu ad-da'watun nabi li ummah, doa seorang nabi kepada umatnya. Wada'watul walidaini wada'watul walidi liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Wada'watul mazlum lizalim, doa seorang yang terzolimi, orang terzolimi kepada orang yang menzoliminya. Ini 3 doa yang langsung diijabah dengan tanpa hijab. Ya, ini ya 3 doa. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Makanya kita harus penuhi undangan. Orang yang mensila juga sangatlah dia berangan kalau berharap lagi kedatangan kita juga berharap dapat memenuhi undangan dan mendapat persilaan beliau. Itu jadinya seorang yang punya hajat dan orang yang akan mengisi hajat itu kayak itu Ajis bukan bulat. Yang terakhir, wa ibsya'i salam, ya, menyebarkan salam. Muttafaqun alaihi, ittifaq hadis ini Bukhari Muslim. Wa Nabi radhiyallahu anhu, hadis dari Hurairah, Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Kewajiban seorang Islam atas orang Islam yang lain khamsun, ada 5. Yang pertama raddus salam, yang pertama itu menjawab salam. Menjawab salam ini sangat itu suatu kewajiban atau hak. Bagaimana
nanti kalau apa namanya, misal kita dalam keadaan di rumah ini lagi sholat, datang orang ngetuk pintu, orang silang tadi mau ngantar amplop, ngantar surat undangan, sila orang merari gimana itu, assalamualaikum, kita lagi sholat. Apakah wajib, tetap kewajiban ini terpenuhi ya? Bagaimana? Ini kemarin kita ngaji di Tanggul Utama, kata apa namanya, beliau bilang kalau kita lagi sholat terus ada orang mengucapkan salam, kita jawab dalam sholat kita subhanallah. Lagi lepas salam subhanallah. Lagi lepas salam subhanallah. Itu sampai 3 kali kan adab kita dijelaskan dalam apa namanya kemarin. Ini harus solid. 3 kali kita pas salam kalau kita mau minta izin atau tandanya kalau udah 3 kali gak ada yang jawab itu. Pertama itu kita usul-usul gak ada dia di rumah, yang kedua karena dia tidur atau ketiga yang lagi sholat. Itu. Yang kedua, apa namanya, kewajiban seorang muslim atau seorang Islam yang lain, wa iyadatil marid, dan menjenguk orang sakit. Ini suatu hak atau kewajiban terhadap orang Islam yang lain. Menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janazati, dan menghantarkan atau mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah suatu kewajiban juga ini. Dulu seketika saya tuh pribadi dah kalau bilang kenapa nggak bertahan, karena nggak mau nanti kamu gak ada dalam kamu, bilang nggak dalam kamu, nanti gak ada dalam kamu kalau gitu katanya saat itu sebagai apa namanya, enggak suatu ya motivasi. Ya lanjut, wa ijabatu da'wati, dan memenuhi undangan. Memenuhi undangan lagi ini berapa kali diulang-ulang ini. Nanti juga di bawah ada juga ini tentang pemberian wa ijabatu da'wati, dan memenuhi undangan. Wa tashmitil atisi, dan menjawab orang yang bersin. Alhamdulillah. Ya Allah. Muttafaqun alaihi, ittifaq hadis ini Bukhari Muslim. Wa anhu, dan darinya juga Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah yang maha perkasa yang maha tinggi, yaqulu, dia berfirman, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, maridatu, aku sakit, falam ta'udni, mengapa kamu tidak menjengukku? Qala, anak Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa uuduka, bagaimana aku menjengukmu, wa anta rabbul alamin, sedangkan atau padahal engkau itu Tuhan semesta alam. Menjawab apa namanya anak Adam, qala, Allah berfirman, amma alimta, apakah kamu tidak tahu anak Adam, anna abdi fulanan, bahwasanya hambaku si fulan, si anu, marido, dia itu sakit, falam ta'udhu, mengapa kamu tidak menjenguknya? Ini apa namanya, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwasanya kenapa kamu tidak menjenguknya itu, dia ada salah satu di antara hamba-hambanya itu tidak, dia sakit, terus kita tahu, terus kita berpaling, kita apa namanya menoleh, nggak kita melihat-lihatnya, kita menjenguknya, ini maksudnya. Mustahil Allah itu sakit, itu sifat lemah Allah juga kalau sakit itu lemah. Terus lanjut, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, annaka, bahwasanya engkau, lau utahu, seandainya kamu itu mengunjunginya, lawajadatani, niscaya kamu akan mendapatkanku, indahu, di sisinya. Mendapatkan itu, mendapatkanku ini maksudnya itu memperoleh pahala. Memperoleh pahala di sisi orang yang sakit itu, kita akan memperoleh pahala, dapat pahala kalau menjenguknya. Terus lanjut, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, amtuka, aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, mengapa kamu tidak memberiku? Mengapa kamu tidak memberiku makan? Ya qala, anak Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa imuka, bagaimana aku memberimu makan? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam. Ini Allah minta makan katanya. Mustahil Allah itu makan, maksudnya itu di antara hamba-hambanya yang lapar. Terus kita apa namanya, orang misalnya minta sedekah itu orang apa, keinginan lapar katanya, kalau kita kasih makan,
Oh, itu dalam juz 6 itu surah Al-An'am ayat 14 tuh. Qul ghairallahi waliyam qul ghairallahi ittakhadhu waliyam fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu memberi makan tapi tidak itu dia itu tidak makan. Itu. Dia itu wa huwa yut'imu, dia itu maha pemberi, yaitu memberi makan tapi tidak makan. Allah itu mustahil Allah itu makan. Qala, anak Adam menjawab, amalimta, apakah kamu tidak tahu annahu, bahwasanya amaka meminta kepadamu abdi fulanun, hambaku si fulan, falam tut'imhu, mengapa kamu tidak memberinya makan. Itu ada hamba-hambanya minta, di antara hamba Allah ini dia minta terus kita nggak ngasih, makanya ditanya besok pada hari kiamat itu. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu annaka, bahwasanya engkau lau at'amtahu, seandainya kamu itu memberinya makan, lawajadata dzalika, niscaya kamu akan mendapatiku zalika, yang demikian itu di sisiku. Ini kita meroleh pahala maksudnya. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, istasqaituka, aku minta minum kepadamu, terhadapmu, falam taskini, mengapa kamu tidak memberiku minum. Qala, anak Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa askika, bagaimana mungkin aku memberimu minum, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam. Qala, Allah berfirman, istasqaka, meminta minum terhadapmu, kepadamu, abdi fulanun, hambaku si fulan, si anu, falam tuskihi, mengapa kamu tidak memberinya minum. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu. Lagi ini memberi minum, minta minum antara hamba dan antara hamba Allah minta minum. Kita tidak memberinya. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu annaka, bahwasanya engkau lau saqaitahu, seandainya kamu itu memberinya minum, lawajadata zalika, niscaya kamu akan menemukanku, mendapatiku, zalika, yang demikian itu ini di sisiku. Maksudnya itu kita perlunya kita itu saling berbagi dalam hal apapun, karena tiadalah seorang Islam itu kita disuruh bergaul agar bisa saling akrab dan bisa memberi. Ketika teman lapar kita saling memberi, kita kurangan saling memberi, kita sakit saling menengok, mengunjungi, menjenguk, itu. Tadi kita tadi syair kitab bau kawaki bodornya dan bisa kemudian itu jelaskan syair itu. Kamu abang katanya lupa saya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, hadis dari Nabi Musa semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marido, dimulai oleh salah seorang kalian, al-marido, akan orang sakit. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyembuh orang sakit. Berapa kali saya diulangi. Wa'atimul ja'iyah, dan berilah oleh salah seorang kalian, al-ja'iyah, akan orang yang lapar. Wa fukul ani, dan bebaskan tawanan. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Al-ani ay al-asiru, yaitu tawanan. Kita diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk orang sakit, memberi makan orang yang lapar, membebaskan tawanan, menjawab salam, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, menjawab orang yang lagi bersin. Kesimpulannya dalam hadis ini bahwasanya pentingnya seorang Islam, sebab pentingnya kita itu saling
saling pentingnya kita itu saling mengasihi dalam hal kebaikan, dalam hal apapun. Pentingnya kita itu saling berbagi satu sama lain. Sekian dari saya, syukran wa istimaikum wa ihtimamikum wa khata hadanallahu wa iyyakum ila sabilil alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Soki dan Romi, kemudian kaitannya dengan menjungukin, tapi menjenguk itu sangat besar fadilahnya. Bahkan ini hadis qudsi yang tadi ya, ketika kita menjenguk nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua hambanya, entah yang menjenguk atau yang enggak, bahwa ketika kita menjenguk itu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, memberikan kita rahmat. Bukan Allah ada di sana, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat, waktu dan apapun hal yang membutuhkan. Nah, tapi ketika menjenguk itu harus menggunakan akhlak yang baik, adabnya yang baik. Jangan menjenguk malah mencari makan. Ketuk bandur buah, wih, bareh wae. Rudi, wih, bareh numplok dan teman doa bareh. Jangan itu diharapkan. Bahkan saya ingat ya, jadi sangat posisi kita menjenguk itu harus kita sesuaikan. Jangan terlalu lama, itu salah satunya. Ini malah nanti dia di sana main-main, ngomong, ngobrol banyak, sementara dia nyenguk orang sakit. Dan harus kita sesuaikan lagi sekali. Saya ingat nih ketika Tuan Guru Najib kan jarang sekali beliau masuk rumah sakit. Kalau di rumah jarang, malah yang kan malu orang untuk menjenguk. Akhirnya satu kali sudah dia masuk rumah sakit. Lama saya sendiri malah sengaja tidak mau menjenguk untuk apa? Kenyamanan. Karena memang tujuan orang dirawat kan untuk beristirahat. Tapi kan sementara begini, dari ini kan banyak dalil Al-Quran, hadis yang menganjurkan kita untuk menjenguk orang sakit, apalagi beliau yang sakit. Akhirnya banyak sekali yang menjenguk, sampai mungkin istirahatnya kurang. Saya ingat saya datang sengaja siang-siang, karena sengaja saya siang-siang saya pikir sepi, dan memang betul sepi. Datang siang-siang, kebetulan kan beliau ada satu kamar, istrinya juga sakit, nah Tuan Mah juga sakit waktu itu. Siang saya pergi setelah zuhur. Sengaja saya diem, saya tidak salam kecil, langsung saya masuk karena saya juga bawa amanah dari para jamaah. Baru saya pegang kakinya ya. Kan biasanya orang ada kan yang dahulu biasa begitu kan, datang pegang anunya apa, betisnya, dipeset-peset begini. Malah saya dimana, lepas. Dia yang demak sakit jadi. Kalau kita yang sakit kan paling 3-4 orang yang jenguk. Kalau digini kan enak rasanya. Nanti ini berapa orang yang datang nanti? Datang nanti. Mungkin orang lain udah malu tuh dia kan. Dia apa? Dimarah kalau saya langsung. Lepas dia demak yang ini sakit jadi tapi saking banyak yang jenguk dia. Nah, itu ya. Dan apa namanya juga? Pernah saya ingat juga nih, mertua saya sakit ini. Malah yang tidak tenang itu apa? Tetangganya nanti kalau Tuan Guru yang sakit itu. Karena saking banyaknya kan nanti pakai truk kalau datang jenguk. Mobil kali rame sekali, akhirnya kan tetangga tidak bisa istirahat kadang. Nah itu makanya guru-guru kita sakit itu jarang sekali ya di rumah sakit. Nah tapi mudah-mudahan ya mereka sehat walafiat, karena artinya seperti tadi kita tetap menyesuaikan diri. Beliau juga menyuruh kita untuk apa? Memberikan kita dalil-dalil, memberitahukan, mengajarkan kita fadilah orang menjenguk orang sakit itu besar sekali. Tapi ketika kita menjenguk tentu kita harus menyesuaikan diri. Nanti malah lama diajak ngobrol sana. Apalagi guru kan waktunya istirahat sedikit. Ini dibayangkan seperti Romi tadi itu. Nanti baru istirahat sebentar. Assalamualaikum. Karena saya pernah cerita juga di kelas 6 mungkin ingat. Berapa orang Tuan Guru saya pernah diam sudah sana. Di Tuan Guru Ridwan dulu pernah. Pembelajaran terakhir di Tuan Guru ini kalau di rumahnya langsung nih. Di Tuan Guru Suhaili dulu saya tidur siang malam malah di sana. Jadi sedikit kali waktu istirahatnya. Coba siang-siang nanti akan siang kita biasanya istirahat. Siang itu orang datang apa? Datang jemput kalau siang dia. Baru jam 2 Assalamualaikum. Apa?
Berjemput orang apa? Mau pergi apa? Ke kubur misalnya itu untuk bertalak dan segala macam. Nanti jam 10 pagi karena orang nikah. Malam-malam nanti orang mesila, assalamualaikum mesila. Nanti kalau 1-2 orang baru dia ini, assalamualaikum. Nah itu ya. Jadi kelihatannya mungkin kalau kamu lihat dari jauh, tapi lelah juga orang itu. Pernah saya ajak ini apa waktu dia nyalon Tangguh saya ingat itu. Pertama dia nyalon, kedua udah jadi wakil bupati gitu. Ada teman yang tumben ikut ini, dia muntah. Tumben ikut karena motor sekali dari pagi, kadang kita jam 1 malam baru pulang. Ke sana kemari, tapi itu kenyang sih kita. Kalau sama Tangguh enggak lapar sudah. Apalagi kalau Tangguh Najib mana-mana dia selalu nyelep deh, bawa uang banyak lah begitu. Pasti kalau kita ke Lombok Timur pulang-pulang lesehan sudah. Atau dia kasih tahu kalau kita kumpul-kumpul misalnya saya dengan satu mobil, dia kasih tahu, "Rat, yuk kepeng." Karena uang jajan saya pengen, "Yuk kepeng." Nah, nanti pergi dia. Tapi itu bukan digunakan untuk nanti bangan itu. Jajan itu. Bilang guru-guruin buah. Pakai beli buah, kalau di lesan beli yang bayar. Nah, itu cara mengajarkan kita. Kasih sosial dikasih juga. Nah, itu cara beliau ya, cara dan guru-guru kita yang lain tentu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi tentu ketika kita belajar tentang ini wabil khusus kan berulang kali disebut tentang menyuruh orang sakit, dan kita tidak boleh membedakan orang dia miskin nih, ini apa-apaan badon. Kemudian jangan juga nanti kalau menyuruh orang sakit terlalu banyak makan, hilang fadilahnya. Ini saya ingat penjelasan Tangguh Najib, hilang fadilah yang besar itu. Kalau kamu enak-enak makan di sana, minimal kita minum air sudah. Jangan terlalu lama. Nanti pilih-pilih nih, sugih nih wahnya. Pada bega itu tuh amplop baru. Motivasinya sudah lain. Nah, kan kita sering mendoakan. Jangan nanti lagi kan ingene usah lamun dengan sakit makbul doa. Bareh dekat ngening doa orang tebeng jodoh ke jana betulik bah. Minta jodoh. Nah itu ya. Wallahu a'lam.